Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Malam ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini. 弟兄姐妹晚上好，平安。今天晚上我们可以一起聚集在这个地方， Bersama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. 我们一起要向上帝祷告。 Dan secara khusus kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita, dan di dalam gereja kita. 特别我们要感谢上帝，因为在我们的人生中，在我们的教会，上帝已经做了很多大的事。 Mari saat ini kita mengambil waktu teduh dan diam di hadapan Tuhan. 让我们安静在神的面前。 Seperti firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 神的话语告诉我们：你们要安静，你们要知道，我就是上帝。 Bapa yang di dalam surga, 我们在天上的父， kami membuka hati kami Tuhan. 神，我们打开我们的心， Kami mau membiarkan Engkau menyentuh hati kami dengan kasih-Mu. 好让你用你的爱来摸抚我们的心， Sehingga hati yang keras, hati yang dingin, menjadi hangat di dalam Engkau. 让我们这刚硬的心、冷的心、冷漠的心可以得温暖。 Hati yang tidak bisa merasakan Engkau, Tuhan ubahkan. 请你改变我们这个心不能感受到上帝的心， Kami boleh merasakan Engkau ada bersama kami. 我们可以去体会到，可以感受到上帝与我们同在。 Saudara-saudari, di tengah kita diam di hadapan Tuhan, 弟兄姐妹，当我们安静在神的面前， ketika Tuhan menunjukkan kepada kita, merefleksi kembali hidup kita, 神要我们反省我们的生活， dan ketika Tuhan membuka mata kita, melihat ketika kita melewati hari-hari kita, 当上帝让我们看我们所度过的日子， ada Tuhan di situ, 有上帝与我们同在， ada tangan Tuhan yang memegang kita, 有上帝的恩手在牵着我们， ada jejak-jejak Tuhan yang di dalam hidup kita. 有上帝的脚印正在随着我们。 Karena itu pada saat kita melihat itu semua, ucapkanlah syukur kita. 当我们看到这一切的时候，好让我们来感恩， Mengucap syukur secara pribadi di hadapan Tuhan. 让我们各自的向神的感恩。 Bapa, kami bersyukur kepadamu. 天父，我们要向你感恩。
Kami bersyukur penyertaan-Mu buat hidup kami. 我们谢谢上帝与我们同在，在我们的生活中。 Kami berterima kasih Engkau menjaga anak-anak kami. 我们感谢你看顾了我们的儿女。 Kami bersyukur Engkau masih mau memakai kami. 我们感谢主还要使用我们。 Kami berterima kasih untuk kekuatan di tengah pergumulan kami. 我们感谢主，在我们挣扎中，你赐给我们力量。 Engkau ada bersama kami di setiap musim dalam hidup kami. 在我们的每一段的生活中，你与我们同在。 Kami bersyukur ya Tuhan. 神，我们向你感恩。 Biarlah pada saat ini hati kami Tuhan mau melimpah dengan ucapan syukur. 让我们的心现在充满着向神的感谢。 Kami mau membuka mulut kami menyanyikan pujian bagi-Mu. 我们要打开我们的嘴唇来向神唱诗 Kami mau 歌。 mengangkat tangan kami bagi-Mu ya Tuhan, sumber berkat dan pertolongan kami. 我们要向你举起手，因为你是我们一切的帮助的祝福的来源。 Terima kasih Bapa Surgawi. 天父，我们谢谢你。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉靠耶稣基督的名。 从天父而来的爱和恩典，让我们的心融结。从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美之前。让我们张开我们的口，我们张开口，举起手，向永生之主呈现，使赞美之泉流入每个人的心间。从天父而来，从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美之泉，让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，使赞美之泉流入每个人。让我们张开我们的口，举起我们的手，让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，使赞美之泉流入每个人的心间，使赞美之泉流入每个人的心间。100 tahun perjalanan gereja kita GMI Gloria. 荣耀堂100年的行程里， Dan kita akan sama-sama merayakan perjalanan 100 tahun ini. 我们要一起来庆祝这100年的行程。 Kita merayakan kebesaran kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan 100 tahun ini. 我们要庆祝，也要感谢在这100年里上帝的同在、上帝的信实、上帝的大能。 Kita akan melihat cuplikan berikut ini dan biarlah melalui cuplikan ini kita menemukan Tuhan hadir dan ada di dalam perjalanan ini. 我们一起来观赏这影片，让我们可以感受到，在这个路程里面有上帝与我们同在。 1910年从新加坡差派的邱昌美和林怀仁先生来带领聚会及开办英文学校，并且在加比丹街
今市半路街租了一间店屋做聚会所及学校，这就是本堂的前身。以后学校鼓励学生参加聚会，因此人数大增。在1916年 ，Leonard Exley 牧师接任，并于1920年购买了客家街38号的地皮，今称 Legend Haryono MT 街38号，也就是本堂现在的堂址。经过2年的筹划，于1922年正月举行奠基建殿典礼，同年的7月22日落成启用。1948年，叶恩汉牧师与执事们同心合力，把教会整顿起来，姐妹会、主日学也活跃起来，主日崇拜人数也加增了许多。1949年正月，成立了青年团契。Untuk memperluas kerajaan Allah dan sesuai dengan seruan dan panggilan dari berbagai daerah, 要扩展神的国度，也靠蒙召在每一个地区的呼召。 gereja mulai mendirikan pos PI di berbagai daerah yang agak jauh dari kota Medan. 教会就开始建立了布道所，里面的地区比较远的。 Pos PI pertama yang dibangun oleh gereja yaitu pos PI di Belawan tahun 50-an. 在50年代的时候，我们在布拉湾的地区已经建立了第一个的布道所。 Dan pada waktu itu pendeta Yuan Han dan majelis melakukan pekabaran Injil di sana. 亚尔牧师和当时的执事就在那里传福音。 Tahun 1960 gereja mengutus mahasiswa seminari untuk membuka ladang pelayanan di kota Pancur Batu. 1960年的时候，神学生他们就在班州巴杜的那一区开始传福音。 Dan kemudian pos PI ini berkembang sehingga menjadi satu jemaat Antioquia Pancur Batu sampai saat ini. 然后从布道所开始，他们就以后就建立了教会，就是安提阿班州巴杜的安提阿教会。 Pekerjaan Tuhan terus berlangsung melalui gereja ini dan terbentuklah jemaat-jemaat persiapan dan pos-pos PI seperti yang ada di bawah naungan gereja saat ini. 工作的侍奉的工作继续的，直到我们今天可以看到有许多的布道所，还有很多的分堂。 Tahun 1967, gereja membeli tanah di Sunggal untuk dijadikan tanah pekuburan. 1967年的时候，在松告的地区买了一块地，就是成为我们的这个坟墓。 Tapi karena perluasan kota dan terjadi pergusuran, dan akhirnya tahun 1989 gereja membeli tanah di Tanjung Morawa dan jadilah tanah pekuburan Taman Eden sampai hari ini. 因为有要搬迁的地区，然后不能在那个地方，所以我们就从1999年的时候，在伊甸园买了一块地，在当中穆拉瓦就买了我们的伊甸园的地。 Satu pelayanan lagi yang Tuhan lakukan, yang Tuhan munculkan melalui gereja ini yaitu di pekerjaan melalui rumah sosial. 然后也是透过这个殡仪馆开始有侍奉。 1973 gereja membeli bangunan di Jalan Bintang dan dijadikan sebagai pusat kegiatan PWMI. 然后1973年的时候就成为我们的妇女中心，在这个加兰宾当街。 Pekerjaan terus berlanjut dan akhirnya menjadi rumah sosial sampai saat ini. 这侍奉继续的，直到我们今天的所看到的这个殡仪馆。 Ada masa di mana kita semua mengalami masa gelap di dalam gereja kita. 在我们的教会也是有黑暗的时期。 Masa-masa di mana kita semua mendukakan hati Tuhan dengan adanya perpecahan di dalam gereja di tahun 2004. 在2004年的时候，我们伤了上帝的心，因为有纷争破裂在我们的教会。 Di dalam kemurahan dan belas kasihannya, kita dipulihkan kembali. 在上帝的慈悲，上帝再次的复兴我们，恢复我们。 Bersyukur untuk belas kasihan Tuhan, untuk anugerah kemurahannya bagi gereja kita. 我们要感谢上帝的怜悯，上帝的恩典对我们的教会， Sehingga setiap konflik bisa diselesaikan. 在一切的冲突都可以解决了。 Bersyukur Tuhan mengirim majelis dan orang-orang yang Tuhan pakai sebagai pembawa-pembawa damai Kristus. 上帝差派了许多他的儿女、执事们成为带和平者。 本堂于1922年落成后，先后在1969年扩建，1989年重建，于1993年4月4日举行献殿典礼。
又在2003年在教堂后座兴建活动中心。感谢赞美神，本堂自成立到今天，仍矗立在 Legend Haryono MT 街38号。愿本堂在以上所做的，都归荣耀给父神上帝。尊贵荣耀都归于我们的上帝，因为上帝在这里做了何等大的事。 Mari saat ini ketika kita melihat perjalanan gereja dari awal sampai saat ini dan pekerjaan yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan melalui gereja ini, 让我们看到我们的教会的旅程，从开始直到今天，上帝在我们教会做了许多的事。 kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk gereja kita. 我们要为我们的教会向神感恩。 Mari saat ini saya mengundang dan mengajak kita yang Tuhan gerakkan hati kita untuk mengucapkan doa syukur kita kepada Tuhan berkaitan dengan perjalanan gereja. Silakan buka suara Anda dari tempat duduk Anda dan kita semua yang mendengarkannya kita akan sama-sama mengaminkan, sama-sama mengucap syukur. 我们因上帝带领我们在这个整个的旅程，我们有感动的，要感恩的，我们可以从我们的座位就开声的向神感恩，然后其他的也可以在心里阿门。 Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, ketika kami melihat bagaimana Bapak sudah memiliki, bagaimana Bapak sudah memilih dan memakai orang-orang, anak-anakmu untuk Engkau tempatkan, mengolah, dan bersama-sama dengan Engkau sehingga sampai sekarang. Amin. Terima kasih Kami Tuhan. percaya juga, kami bersyukur untuk itu, dan kami percaya kami meletakkan harapan kami ke dalam tangan. Ya Tuhan. Untuk orang-orang yang nanti akan Kau pakai maupun sedang Kau pakai. Ya. Kiranya segala kemuliaan kembali kami letakkan di hadapan. Amin Tuhan. Dan hati kami boleh semakin berpadu dengan Engkau. Ya. Karena Engkaulah pemilik kami, Engkaulah pemilik gereja. Amin. Engkaulah yang bersama dengan kami berjalan melintasi waktu dan demi Engkau saja bekerja. Amin. Terima Terima kasih kasih. Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. 我们在天上的父，我们要向你感恩。 Foto dan video ini membuat kami melihat, 这照片、这视频，让我们可以看到， membuat kami melihat hal-hal di mana Tuhan kerjakan melalui gereja ini. 我们可以看到上帝透过这个教会做了很多的事。 Saya sendiri berucap syukur kepadamu ya Tuhan. 我自己本身也向你感恩， Bersyukur untuk pelayanan di rumah sosial. 为着妇女中心所做的一切的侍奉，也向你感恩。 Ada wanita-wanita yang Tuhan pakai di zaman generasi-generasi sebelumnya untuk memulai pekerjaan ini. 在前一代的时候，有很多的妇女们，她们有爱心的侍奉， Dengan kerja keras, dengan usaha, dengan apa yang bisa mereka berikan sebagai wanita-wanita, Tuhan pakai pekerjaan memulai pelayanan di rumah sosial ini. 她们很努力的、很活力的，就开始在这殡仪馆来做工。 Kami bersyukur Tuhan, 神，我们向你感恩， teladan yang mereka berikan buat kami. 他们已经立了好榜样。 Kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai mereka. 我们谢谢你，上帝，你使用他们。 Terima kasih Tuhan, 神，我们谢谢你。 terima kasih. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur dan pujian kepadamu. 好，让我们的心充满了感恩，充满了赞美对你。
让我们张开我们的口，我们站起来，让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，使赞美之泉流入每个人的心间。让我们张开我们的口，我们张开口，举起手，向永生之主呈现，使赞美之泉流入每个人的心间，使赞美之泉流入每个人的心间。Silakan duduk. Kisah orang yang kerasukan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Gerasa 在哥拉斯，耶稣医治了一位被鬼附的人。 dan di ayat ke-39 Lukas pasal 8. 在路加福音第8章39节， Yesus memberitakan kepada orang yang disembuhkan itu, 耶稣对那已经被医治的人说 pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. 你回家去，传说神为你做了何等大的事。他就去了，满城里传言耶稣为他做了何等大的事。 Kita sama-sama akan mendengarkan apa yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam kehidupan Ko Ichen dan keluarga. Kita persilakan. 那我们要听有一群弟兄所做的见证上帝的大作为，在他的生活中。 Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja ataupun tidak berada di gereja. Saya ingin mengucapkan syukur, puji Tuhan. Bukan karena Tuhan, mungkin hari ini saya tidak akan ada di sini. Oleh karena beberapa waktu yang lalu, yaitu pada awal bulan Maret, saya sempat sakit keras sampai koma 5 hari lamanya. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan dan jemaat GMI Gloria dan teman-teman saya yang di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah mendoakan sehingga saya bisa disembuhkan dan mengalami mujizat Tuhan. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin putri saya yang lebih mengetahui, yang lebih tahu, karena waktu itu saya sedang sakit. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Nah, putri saya lah yang mengetahui semuanya. Nah, dia akan ceritakan dan akan memperlihatkan kronologis ataupun situasi kondisi waktu saya sakit itu. Saya persilakan. Selamat malam para jemaat. Awal mulanya papa saya tanggal 18 Februari itu papa saya muntah di kantor selama sebanyak 3 kali. Jadi selama muntah di kantor dikira kita itu sakit lambung. Sakit lambungnya
seperti biasa lah. Jadi setelah kita berikan injeksi, suntikan untuk lambungnya, Papa keesokan harinya sembuh dan bekerja ke kantor. Tanggal 25 Februari, sekitar seminggu lebih, Papa kumat lagi. Itu awalnya Papa sakit lambung, Papa kasih tahu, itu Mama yang kasih tahu. Mama kasih tahu bahwasan Papa sakit lambung, ada meriang. Nah, di sana itu kami menduga apakah Papa kena COVID gitu. Karena gejala COVID itu kan dimulai dengan meriang juga. Setelah itu ya kami berikan ke rumah Papa, langsung swab antigen dulu terlebih dahulu. Swab negatif, ya memang itu tidak menjadi panutan bahwasan hasilnya negatif, ya memang belum terpapar ya. Cumanya kalau diawali dengan demam biasa dengan antigen itu udah ada gejalanya, apakah positif atau negatif. Di saat itu lumayan bersyukur, oh ternyata negatif ya, walaupun Papa meriang. Setelah itu kami kasih obat ke Papa untuk obat lambungnya, untuk obat demamnya. Dan Bang Angsur, kami karena suami saya seorang dokter, jadi kami mencoba mengobati, dikiranya cuma penyakit biasa. Karena Papa itu dari dulu itu tidak pernah sakit sama sekali, bahkan bukan dibilang tidak pernah sakit ya, bahkan dalam 1 tahun itu jarang sakit dan hampir nggak ada dengar keluhan pernah sakit. Dan cuman ditanya ke Papa, karena Papa saya ini seorang yang suka sangat minum kopi. Minum kopinya dari 1 hari mungkin bisa minum 4 kali lah. Dia pencinta kopi, jadi karena lambung itu bisa, kita meriang juga bisa kena lambung ya. Jadi dugaan aku saat itu kita berdiskusi sama suami, kemungkinan sih karena itu. Jadi habis itu setelah dikasih itu tidak kunjung baik juga. Setelah tidak kunjung baik, kami memulai infus lah, membantu Papa di rumah dengan infus di rumah. Karena saat itu COVID juga lumayan naik ya. Berulang kali aku kasih tahu ke Papa, kita ke rumah sakit yuk untuk periksa gitu. Karena lihat kondisinya udah makin lesu, di kamar terus, nggak mau keluar gitu, berbaring terus. Infus beberapa hari lah. Di hari tanggal 2 itu, tanggal 1, tanggal 2 Maret itu kan, Papa itu udah mulai, aku menjaganya Papa udah mulai kayak menggigau gitu. Menggigau dalam arti, berarti karena demamnya tidak berangsur membaik. Hilang, timbul. Jadi tanggal 2 itu saya juga udah, ini coba saya tes tanya papaku lah, obat gula itu ada Papa konsumsi nggak tiap hari? Selama ini memang Papa nggak ada riwayat gula, tapi semenjak sebelum Imlek itu mungkin suka makan kopi ya kan, kopinya itu kopi saset gitu. Jadi kopi saset itu membuat gulanya makin lama, ya nggak makan obat gula lagi. Rupanya Papa saya nggak makan obat gulanya. Oh, langsung tahu nih, pasti gara-gara gulanya nih bisa buat apa. Udah confirm lah kemungkinan, dari langsung kita tes, langsung ternyata gulanya 350. Wah itu cukup apa ya, soalnya kan gula darah nggak sewaktu, nggak puasa itu sewaktu, tapi takarannya udah tahu, seharusnya kan harus di bawah 200 gitu. Wah oke lah, dari infus, coba tes infus, langsung makan, kasih obat gulanya, suruh makan kan. Setelah itu kasih obat makan gula, infus semua start menggigau. Bapak udah start menggigau itu. Udah start menggigau, aku udah langsung kasih tahu Papa, yuk kita ke rumah sakit. Di saat dia mulai sadar, aku kasih tahu. Kondisinya udah nggak stabil, sadar, tidak sadar. Jadi kasih tahu Papa terus bilang nggak mau, karena Papa saya orang yang nggak mau terima bahwasan dia memang
sekarang kondisinya sakit, seharusnya pergi ke rumah sakit, nggak mau, tetap nggak mau. Udahlah. Jadi besoknya aku ingat persis itu tanggal 3 Maret, bulan 3 itu kalender besar, tanggal merah ya. Dokter juga nggak ada, kalau ke rumah sakit kita mau apa juga nggak ada. Jadi awal mulanya itu aku ajak papa, karena papa kan dugaan dikiranya lambung ya, jadi ada benjolan di bawah, di dekat atas perutnya. Aku terpaksa di saat itu aku membohong kepada papa, yuk pak kita pergi. Itu papa tetap bersikeras nggak mau. Jadi aku bilang nggak bisa, keadaanmu udah seperti ini sampai udah mencret di tempat tidur, nggak sadar, nggak mungkin lagi kita kalau di rumah pasti ya mau dibilang nggak mungkin karena peralatan medis di rumah itu tidak memadai ya. Jadi aku ajak papa ke rumah sakit, udah itu pun awalnya cuma bohong, oh karena benjolan itu kita tes pergi cek. Papa kan udah nggak sadar tanggal berapa, tanggal merah atau apapun nggak tahu. Udah sampai setelah singkatnya sampai rumah sakit kita pun dicek, kita panggil ambulan. Nah itu saya juga nggak ada pilihan ya mau bawa ke rumah sakit mana, agak bingung juga itu awalnya. Nah memang Tuhan itu selalu mengirim pertolongan melalui orang lain. Tiba-tiba itu aso saya telepon saya, kondisi papa gimana gitu kan. Awalnya saya mau bawa ke Kolombia karena aku tidak ada nggak tahu mau ke rumah sakit mana, karena biasanya papa memang selalu ke Kolombia untuk cek sehari-hari kan. So saya telepon, dia bilang, aku ada dokter spesialis yang penyakit dalam, dia dulu obatin papa saya, dokternya cukup enak untuk diajak konsultasi. Saya langsung decide, telepon aso saya langsung suruh ambulan datang, udah ambulan datang langsung bawa papa ke rumah sakit. Singkat ceritanya setelah sampai di rumah sakit kita juga agak takut ya, mana tahu kita cek sebelumnya negatif tiba-tiba positif, dan kalau positif kita nggak bisa di rumah sakit tersebut, dan itu kita di rumah sakit Martena. Setelah di rumah sakit keluarga dicek dan papa dicek, puji Tuhan ya bersyukur juga hasilnya itu negatif. Setelah negatif, singkat cerita dicek setelah semuanya, dokter udah menyarankan papa tuh harus masuk ke ICU, tidak boleh ditunda lagi. Dan papa tetap dalam keadaan sadar, tetap aku minta izin lah, karena papa saya nggak bisa ini bukan ICU, nggak bisa, jadi harus saya sampaikan terlebih dahulu untuk kasih tahu. Papa tetap bilang nggak mau, bersikeras minta pulang lagi. Jadi itu yang membuat saya, di saat itu saya banyak belajar cara penyampaian ke papa gimana, karena selama ini saya tidak ada pengalaman seperti demikian. Langsung kasih tahu papa, yuk kita periksa. Hasilnya singkat cerita setelah periksa ternyata papa dibilang kena DBD ya. Awalnya masih hasil itu yang DBD. Nah, nggak apa-apa, saya bilang kita tinggal di rumah sakit dulu lah beberapa hari karena di rumah nggak ada peralatan medis. Dokter menyarankan masuk ICU, aku terpaksa penolakan masuk ICU karena papa nggak mau. Sepanjang hari sampai malam di tanggal 3 itu suster udah bolak-balik masuk ke kamar kita bawasan mengecek tensi papa. Dan tensi papa itu udah drop sampai 60/40. Padahal yang normal itu 120 sampai 80, bahkan udah nggak terdengar itu, udah lemah kali denyut nadinya. Tapi papa tetap bersikeras, saya nggak apa-apa. Di saat itu kita udah pasang kateter sama NGT untuk selang makan, udah dipasang kateter untuk buang air besar, buang air kecil. Setelah dipasang, kita kira udah oke lah, baik. Besok semua udah malam, aku yang tinggal sama papa, jaga papa.
Malamnya aku ditelepon dokter, disampaikan ke suster, dokter bilang nggak bisa, apalagi kalau enggak papamu pasti nggak bisa terselamatkan. Jadi di saat itu aku pun tinggal saya sendiri, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah saya gimana cara saya kasih tahu ke papa, karena saya itu sangat keras kepala, nggak mau, tetap nggak mau. Berdoalah sama papa di kamar. Terakhir setelah saya bujuk, berhasil nih masuk ke ICU. Karena udah sampai masuk ke ICU dipasanglah selang, itu tengah malam jam 1. Spesialis anestesinya pasang, itu papa masih sadar ya, masih sadar, kondisinya kayaknya udah oke lah ya, maksudnya nampaknya oke lah, setengah sadar nggak sadar tapi masih sadar. Pasang selangnya lewat dada, selangnya untuk kadar oksigennya di dalam tubuh dia. Udah setelah dipasang, nah itu sepanjang malam itu saya nggak tidur, pantau tensinya udah mulai naik. Wah, dalam hati, oh mungkin apa ya, udah oke nih. Karena awalnya kita masih kira kena DBD doang gitu loh. Besoknya, paginya itu besok harinya ternyata setelah hasil darahnya semua satu persatu keluar. Ternyata selain kena DBD, papa kena infeksi di dalam darah, sepsis. Nah, sepsis itu mungkin jarang orang dengar ya, itu apa? Sepsis itu infeksi di dalam darah. Nah, infeksi di dalam darah, dari darah kita mengalami infeksi. Infeksi itu bisa membuat kita gagal organ. Nah, itu saya juga sangat syok ya. Pas minggunya dokter kasih tahu, mama pun kita langsung di lantai pun langsung jongkok, nggak bisa apa-apa lagi. Dan dokter juga, itu papa masih mulai mengalami penurunan. Dokter bilang, ini papa kemungkinan besarnya selamat sangat kecil. Tapi kalau dalam segi medis, memang kalau dilihatnya hasilnya luar biasa buruk sekali. Belum lagi kita tahu setelah sepsis itu mulailah satu persatu itu gagal organ ginjal, hati kena serang, paru juga kena serang. Wah, habis kalau mau dibilang semualah kena lah. Trombositnya juga di saat itu udah mulai turun nih. Hari Sabtunya 6.000. Tapi aku bilang sama papa itu DBD aja ya, DBD, karena untuk menguatkan mental dia dan suruh dia berdoa selalu. Rupanya parunya juga kena. Dari diabetesnya ada infeksi ke dalam parunya, dari infeksi di dalam darahnya membuat semua gagal organ. Ya, di saat itu cuman agak takut karena dokter juga bilang kalau misalnya kita disuruh lagi ulang swab PCR. Kalau memang swab PCR itu hasilnya positif, kita harus dipindahkan dari rumah sakit itu. Mau nggak mau kita ikutin protokol ya. Papa juga nggak tahu. Aku cuma bilang, oh protokol itu standar dari rumah sakit. Memang SOP-nya disuruh kamu CT toraks ya untuk lihat kondisi parunya. Padahal bukan karena itu, karena memang udah mengenai parunya. Setelah mengenai parunya, ya di saat itu cuman bisa berserah ya. Maksudnya memang ada maksudnya di pikiran aku, Tuhan kok bisa tiba-tiba kayak sekejap itu terjadi semua pada saya ya kan. Maksudnya pada keluarga kami lah, kayak kita nggak tahu kok baik-baik, nggak pernah sakit, tiba-tiba seperti itu. Tapi cuman di saat itu kita cuma bisa berserah, doa, pokoknya tiap hari berserah, doa, dan mama di saat itu sudah mulai kasih tahu kayak ada teman gereja, hamba Tuhan, semua doa.
Tapi yang saya sangat salut sih, dokter kan bilang, bukan salut, dalam amaze itu, mujizat Tuhan itu, Tuhan bilang, papamu ini nggak bisa, kalau sembuh pun itu harus cuci darah. Peluang sembuhnya paling cuma 10%. Karena pasien seperti itu semua pasti lewat. Dan bukan satu dokter aja yang bilang yang di sana, kan karena kena paru, kena paru anestesi, semua dokter, 4 dokter spesialis semua bilang ini papa pasti lewat, nggak mungkin bisa selamat lah, tapi mereka nggak bilang, tapi kita lihat kondisinya hancur kali. Contohnya aja yang aku simpelkan ya, fungsi ginjal itu kita kan ginjal itu kita harus minimal itu 100 ya, biar ginjal kita bisa bekerja. Papa itu di saat itu hasil ginjalnya 15. Dari setengah pun nggak ada. Dari itu, tapi di dalam Tuhan itu saya yakin asal kita berdoa, meminta Tuhan, ya mungkin rencana Tuhan itu paling indah lah. Kami cuma bisa berserah, aku positif ya, kalau Tuhan memang mau mengambil papa, tapi papa udah mengenal Tuhan, saya siap juga pada saat itu. Mau nggak mau kita, kalau namanya kita, ini milik Tuhan, bukan kita yang menentukan hidup kita ya. Transfusi lah, papa itu transfusi, pokoknya udah transfusi darah, trombosit, pokoknya semua lah, albumin pun transfusi, udah transfusi, malah udah transfusi, kita semoga tuh kita naik. Papa malah bukan naik, papa malah drop, itu papa udah koma, udah pasang videonya, bisa tolong diputar nggak Jos? Tahu Ko Wiwi? Karena kita menginginkan kalau udah Vincent, vai ce mi sua. Perché allora non vai mai chiaro. 6.000 itu normal itu 150.000 sampai 450. Jadi kalau dokter mau pasang untuk ETT itu kan, itu takut ada luka ya, sempat ada darahnya merembes itu, silap-silap juga lewat. Jadi disuruh tanda tangan juga lah, karena ada apapun kita keluarga yang harus menanggung. Itu ya mau nggak mau kita ya mencoba yang terbaik. Kita udah pasang, puji Tuhan juga berjalan dengan lancar, transfusi semua juga udah. Nah di saat mama ini udah kasih tahu, banyak yang tahu lah, terutama hamba Tuhan, teman semua, itu hari Senin berdoa, tiba-tiba ada mujizat dia, sepsis papa itu turun ya, udah mulai turun dan transfusinya nggak langsung naik, tapi setidaknya nggak makin turun, dan yang penting kita transfusi ada bekerja gitu, tidak turun tapi dia stabil gitu. Dan puji Tuhan itu kita asal golongan darah papa AB, agak sulit mendapatkan cari yang AB ya, jadi kapan di saat itu pihak rumah sakit kalau cari golongan darahnya pun selalu ada gitu. Itu pun sangat bersyukur, nampak kali Tuhan yang selalu menggandeng tangan kita berjalan satu tahap demi satu tahap. Dan tadi kan hasil PCR juga disuruh tes, pun negatif juga. Berarti kita tetap di rumah sakit itu. Sepsisnya mulai turun, trombositnya udah sudah donor 2 kali juga naik. Semua satu persatu nampak lah, maksudnya nampak bahwasan ada mengalami perubahan. Itu seperti itu ya. Papa koma selama 5 hari, gak bangun,
dan dokter pesan, doalah, doa. Dia cuma bisa bilang doa. Jadi terakhir pas papa siuman, dokter bilang, kalian di rumah banyak doa ya? Ya iya, pasti banyak doa. Dan dokter pun, aku bilang nih mujizat dari Tuhan. Ya, singkat cerita, ya papa udah siuman, pemulihannya di rumah juga lumayan cepat ya. Orang keluar dari ICU dan permasalahan barunya juga nggak bisa jalan. Kita latih lagi jalannya di rumah dan suaranya juga nggak ada. Seperti itu. Di rumah terakhir juga berangsur pulihnya lumayan cepat. Lumayan cepat pada hari 10 hari papa masuk kantor lagi. Sangat cepat. Itu saya percaya bukan hanya mungkin bukan buat saudara yang tidak seiman merasa itu mungkin kebetulan atau apa ya. Tapi kalau menurut saya dokter hanya manusia, tapi yang dokter sebenarnya itu Tuhan. Tuhan itu kita apapun itulah, pokoknya hal yang baik yang terjadi pada kita, hal yang tidak baik terjadi pada kita itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan pimpin kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus selalu bersandar pada Tuhan. Apa yang maksudnya apa Pak? Oke ya. Demikianlah kesaksian tadi. Kita bisa melihat betapa ada kekuatan di dalam doa. Walaupun secara medis dokter sudah vonis ya. Pasti yang terbaik. cenderung kanan tinggal. gini sih, bawa lali ancang itu. Tuhan Yesus kita berkat doa saya bisa disembuhkan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Padaku ternyata aku cek positif. Di saat itu aku pun agak down ya, tapi aku tetap berdoa sama Tuhan. Karena aku nggak bisa terpaksa saya di rumah terus Iya, tapi aku itu ya akhirnya itu ya iya si masker ya akhirnya 2 minggu di rumah sakit. Tapi kita berdoa, jangan asal berdoa aja. Namun kita harus punya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Tapi kita ingat, kita bukan perintah kepada Tuhan. Ya, Tuhan punya kehendaknya, ya, punya rencananya. Nah, kita tetap berdoa, tapi kita harus serahkan kepada Tuhan rencananya dan kehendaknya. Jadi sebaik waktu kita berdoa, kalau
doa kita tidak dikabulkan, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Namun Tuhan mungkin punya rencana lain. Tuhan punya kehendak lain. Mungkin pada saat ini kita belum tahu. Namun di kemudian hari kita akan mengetahui, oh sebelumnya kenapa terjadi begini. Nah, kalau enggak terjadi itu, mungkin lain lagi akan terjadi kepada kita. Nah, itu yang akan saya bicarakan. Nah, dengan kesaksian kita hari ini, semoga saya harap dapat menguatkan, menambah iman Bapak Ibu sekalian, ya, dan kepada yang belum percaya kepada Yesus Kristus juga bisa melihat kuasa Tuhan, ya, dan betapa pentingnya doa yang harus kita laksanakan. Mungkin sekian dan terima kasih. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang telah disaksikan tadi, bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan menyembuhkan. Mari kita akan buka suara, kita bersatu hati dengan keluarga ini, mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu yang punya kuasa atas segalanya, dan Allah yang melakukan mujizat bagi keluarga ini. Mari kita sama-sama bersyukur. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami mendengar kesaksian dari Ko Ichen dan keluarga. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang memberikan hidup, Engkau Allah yang penguasa atas segalanya. Terima kasih Bapa, kami melihat kondisi Ko Ichen di foto. Dan saat ini dia berdiri tegak di tempat ini, di dalam kekuatan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang menolong mereka. Bukan itu saja Tuhan, dan terlebih kami mengucap syukur karena mereka melihat dan menemukan Engkau di dalam pergumulan mereka. Mereka mengalami Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk satu relasi yang lebih dalam lagi di dalam perjalanan iman mereka bersama dengan Engkau. Bahkan mereka berani berkata, Engkau pemilik segalanya, Engkau pemilik hidup kami. Dan kalaupun Engkau mengambil, terpujilah Engkau. Tapi Tuhan Engkau memberi lebih daripada yang mereka minta. Kami turut bersyukur dan bersuka cita bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita mengundang untuk Pendeta Aji dan Bu Debi untuk menyampaikan kesaksian. Pendeta Aji, Bu Debi adalah misionaris yang akan kita dukung untuk melakukan misi di Mongolia. Silakan. 接下来我们请阿基牧师和师母来分享他们将要到外蒙古的侍奉。Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ya, perkenalkan saya bukan pendeta, saya penginjil, istri saya yang pendeta. Nama saya Debbie. Ya, saya Aji, istri saya Debbie. Ya, kami bersyukur, ya sangat bersuka cita kami boleh ada di sini dan berbagi bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan secara pribadi bagi saya, bagi Bapak Ibu semua, saudara, kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, berasal dari keluarga yang memang percaya Tuhan, mungkin hal itu biasa ya, suatu yang normal ketika kita kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi nenek moyang saya satu pun nggak ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya saya merasakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah anugerah, itu adalah mukjizat yang luar biasa dengan cara yang sangat sederhana. Ya, kalau saya boleh cerita singkat saja, ya.
pada waktu saya masih SD, saya sekolah negeri, agamanya Islam. Dan waktu ikut pelajaran agama, saya sodorkan pelajaran agama karena ada baca tulis bahasa Arab kepada orang tua saya, minta tolong diajarin. Tapi ibu saya bilang, nggak bisa, ya sudah kamu ikut tetanggamu aja pergi ke gereja, nggak ada pelajaran bahasa Arab. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dari sana saya mengenal Yesus Kristus, saya pergi ke gereja, saya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat ketika saya remaja. Anugerah Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saya bertumbuh di gereja, pada saat itu saya berjemaat di GKKA Surabaya. Ya, itu gereja sejak saya kecil ya, waktu disuruh masuk ikut tetangga itu ya di sana gerejanya. Dan saya sampai besar, saya sampai menikah, dan singkat cerita, Tuhan juga memanggil saya menjadi hambanya. Tuhan berkenan memanggil saya untuk penuh waktu pada saat saya umur 36 dan punya anak umur 6 tahun. Saya tinggalkan pekerjaan dan melayani Tuhan dengan satu panggilan khusus yang Tuhan berikan untuk saya. Apakah anugerah Tuhan berhenti di situ? Enggak juga. Ya, anugerah Tuhan terus berkelanjutan, dan ketika saya selesai kuliah, Tuhan berikan kesempatan juga untuk mengambil S2 di saat Tuhan beri kesempatan saya untuk kembali ke gereja asal melayani Tuhan di sana. 6 tahun saya menjadi hamba Tuhan di sana. Dan pada akhirnya ada satu lagi panggilan yang Tuhan berikan bagi saya. Dan kali ini bukan hanya saya pribadi, tetapi bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, untuk pergi memberitakan Injil, ya. Untuk pergi ke satu negara, Mongolia. Ya, boleh minta slide-nya, PowerPoint-nya. Ya, Mongolia yang artinya negeri langit biru. Tuhan memanggil, kami meyakini Tuhan memanggil kami ke sana. Dan untuk pergi ke sana, kami bergabung dengan satu badan misi, WEC, ya. Kalau di Indonesia namanya Sending WEC Indonesia. WEC adalah badan misi internasional, ya, yang berada di berbagai negara dan memiliki pekerja sekitar 2.000 lebih yang tersebar di berbagai negara, menjangkau suku-suku yang terabaikan. Didirikan oleh Sittisthat pada tahun 1913 dan berjejaring dengan gereja dengan 4 pilar utama yang dipegang, ya. Moto hidup 4 pilar, yaitu tentang iman, kesucian, pengorbanan, dan persekutuan. Itu adalah WEC, ya, dan SWI, di mana kami bergabung adalah perwakilan WEC yang ada di Indonesia. Kembali saya akan memberikan kesaksian tentang Mongolia. Ya, tentu kita semua sebagai orang percaya, kita harus balik lagi pada firman Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kita. Kalau di dalam amanat agung yang kita kenal di dalam Matius 28, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di sana juga dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan kami meyakini ujung bumi itu bagi kami adalah Mongolia. Mengapa Mongolia? Karena di Mongolia itu kekristenan kurang dari 2%. Di Mongolia ada begitu banyak persoalan, ya, gereja-gereja lokal di sana kekurangan seorang pemimpin yang berkualitas seperti sekarang ini.
kami terpanggil di sana bukan berarti panggilan itu muncul seperti suara yang menggelegar dari langit. Enggak, Bapak Ibu. Suara itu terdengar lembut di dalam hati. Tuhan memanggil kami dan kami bergumul untuk panggilan tersebut. Kami bergumul, apakah betul Tuhan menuntun saya secara pribadi dan bersama dengan istri untuk ke Mongolia di dalam doa, ya. Jadi caranya ketika kami tahu bahwa Tuhan memanggil kami ke Mongolia, awalnya kami berdoa, mengadopsi di dalam doa negara-negara mana saja yang kami doakan. Akhirnya mengerucut ya, ke Asia. Kami berdoa untuk Asia, berdoa bagi negara-negara itu, dan ada peneguhan firman, ada ketika kami melihat yang menggumulkan, ada ayat yang Tuhan berikan, yang kami yakini dan kami renungkan, Tuhan adalah gembalaku. Di Mazmur pasal 23, ayat itu menjadi pegangan kami. Dan kami renungkan, dan ketika kami renungkan, bahwa Tuhan yang adalah gembala, juga mengasihi gembala-gembala. Dan di Mongolia ada begitu banyak gembala. Ada banyak gembala di sana karena negeri itu binatangnya, jumlah ternaknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya. Tuhan mengasihi mereka. Dan konfirmasi yang dari Tuhan kami alami. Istri saya yang menceritakan lebih detail. Bagian saya ya? Iya. Oke. Iya, Bapak Ibu, sebelum saya bertemu dengan Pak Aji, saya adalah seorang utusan lintas budaya di Tiongkok, dan saya adalah juga adik kelas dari Boksu Sunario. Nah, waktu itu Tuhan panggil saya untuk melayani orang-orang di Tiongkok. Hampir 11 tahun saya melayani di sana. Tentu saja Tiongkok menjadi isi hati Bapak yang menjadi kesayangan di hati saya juga, orang-orang yang ada di sana. Setelah belajar bahasa, belajar budaya, dan juga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada juga gereja yang kami dirikan bersama-sama dengan tim saya yang dulu yaitu CTN. Tuhan memberikan kesempatan untuk saya juga memuridkan pemimpin baru di Tiongkok, khususnya untuk di daerah selatan. Dan kemudian pada waktu itu setelah pemimpin baru pulang dari Saat dan kemudian juga pulang dari Beijing, dari sekolah bawah tanah di Beijing, saya melihat bahwa sudah saatnya tim saya untuk bergerak dan saya kembali ke Indonesia untuk studi lanjut dengan tujuan untuk memperlengkapi gereja yang ada di Tiongkok. Pada waktu itu saya berpikir begitu sederhana bahwa saya akan kembali ke negeri ini. Dan saya sangat mengasihi semua saudara seiman yang sudah hampir 11 tahun saya kenal. Saya masih single pada waktu sebelum saya ketemu Pak Haji ya pastinya waktu itu. Dan kemudian Tuhan itu punya cara lain. Di tahun 2017 dia meneguhkan hati saya untuk satu panggilan yang baru untuk orang-orang Mongol. Selama saya di Tiongkok, saya belum pernah ke Inner Mongolia. Panggilan itu saya dapat ketika saya menyaksikan satu acara China Got Talent, di mana ada satu orang anak dari suku Mongol yang waktu kecil dia mamanya meninggal dan dia berkata, saya merindukan mama saya yang ada di surga. Hati saya tiba-tiba tek gitu ya, berdoa untuk anak ini. Dan dia bilang kalau dia memandang langit biru, dia tahu mamanya ada di sana. Dan saya tanya dalam hati saya, di langit biru yang mana, surga mana? Dan saya berdoa untuk anak ini dan orang-orang yang ada di Mongol, di suku Mongol, supaya kenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan ingatkan tentang berapa tahun lalu saya berdoa untuk anak kecil ini dan suku Mongol. Lalu saya gumulkan lagi, Tuhan, kalau saya selesai ambil S2 di saat ini,
apakah Tuhan mau saya kembali ke orang Tiongkok dengan suku Mongol? Dan saya merasa Tuhan ingin saya melayani di suku Mongol. Berarti saya harus mengundurkan diri dari tim saya, karena tim saya yang lama itu tidak punya panggilan untuk melayani di Inner Mongolia. Mereka hanya melayani di 3 provinsi. Dan kemudian saya berat hati menyatakan mengundurkan diri dengan panggilan yang baru. Tapi tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Pada waktu saya melakukan lamaran untuk menjadi misionaris di antara suku Mongol kepada Wek, Tuhan bicara juga untuk saya, ada delay, penundaan untuk berangkat ke Tiongkok, di Inner Mongol. Waktu saya berdoa dan bergumul, ternyata penundaan itu yang sekarang saya mengerti adalah adanya COVID. Hampir 3 tahun COVID. Dan kemudian saya bertemu pasangan hidup saya. Kami baru menikah 2 tahun Bapak Ibu. Dan kemudian ya Pak Aji kuliah di konseling, saya di bagian teologi. Kami bertemu dan kami menikah dan melayani di GKKA Surabaya waktu itu. Dan dalam perjalanan pelayanan itu kami bertemu dengan mentor dan diantaranya menguatkan kami. Tapi hati saya masih belum bisa melepaskan Tiongkok. Tapi Tuhan bicara Mongol. Dan kemudian saya tanya Tuhan lagi, Mongol yang mana? Tuhan mengajarkan saya untuk melepaskan. Melepaskan Tiongkok, tapi bukan berarti saya meninggalkan mereka. Karena saya sudah melayani di mana ada pemimpin-pemimpin baru di Tiongkok, di mana kami dan tim rintis, dan mereka sudah siap untuk ditinggalkan. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah kami bergumul dan berdoa bersama-sama, Pak Haji dapat panggilan di gereja untuk mendampingi gembala misionaris yang ada di sana. Iya, bagian itu yang disampaikan oleh istri saya pada saat itu saya menjadi hamba Tuhan di GKKA itu. Saya memimpin satu doa pagi ya. Setiap hari Sabtu ada doa pagi di sana dan pokok doa yang saya naikkan, saya ajak jemaat yang ikut doa pada saat itu adalah tentang penginjilan, tentang misionaris yang ada di ladang. Dan ketika saya berdoa, seperti saya ditampakkan seperti sebuah bayangan, ya, seperti film, ya, seperti ada sebuah sesuatu yang saya lihat, orang-orang, ya, mereka ada orang-orang yang di pedalaman gambar wajah yang sayu, lalu suara hati berkata, temani mereka. Suara itu mengganggu saya. Tapi saya tidak tahu siapa yang dimaksud mereka ini. Ya. Tentunya saya juga mendoakan bagian itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya menggumulkan dalam doa dan saya berbicara, saya sharing dengan hamba Tuhan. Dan saya juga sharing dengan pada saat itu dia belum jadi istri saya. Dan dia sharing tentang panggilannya dan kami pada saat menghadiri Natal ya, Natal betul ya, Natal di SWI itu disodorkan negara yang memang membutuhkan misionaris di sana dan kami mengadopsinya dan hati saya tergerak. Wow, ternyata Tuhan panggil kami ke Mongolia. Iya, jadi dari Mongolia itu kami diteguhkan bahwa ada kebutuhan yang begitu besar untuk pekerja di sana. Dan saya dengan suami melihat suami saya juga punya panggilan misi sendiri dan saya juga punya panggilan bagaimana kami menyatukan hati adalah dengan cara terbuka berdoa. Negaranya negara mana dan Tuhan tunjukkan itu adalah Mongolia yang hari ini terbuka. Dan waktu kami berdoa kami diteguhkan dengan Roma 8 Mazmur 23 dan kemudian satu hari kami mengakhiri sesi konseling bersama mentor. Mentor kami memberikan firman Tuhan yang sama untuk kami berdua tanpa mereka tahu sebelumnya bahwa firman Tuhan ini menguatkan kami. Roma 8 ayat 28 dan Mazmur 23. Sehingga tidak ada alasan untuk kami mundur. Dan suami saya akhirnya resign dari gereja dan menyiapkan diri untuk melayani sebagai utusan Injil di Outer Mongolia. Bapak Ibu, boleh minta tolong slide-nya dilanjutkan? Ya,
ini kondisi orang Mongol, mereka kurang dari 2%, daerahnya sulit, masih nomaden, sehingga anak-anak kurang mendapat pendidikan yang layak, budaya pernikahan yang buruk, satu mama bisa punya 3 suami atau 4 suami. Dan kemudian kehidupan spiritual yang masih didominasi oleh animisme, mereka menyembah berhala, perdukunan, sangat jauh dari yang dikatakan kekristenan. Terbuka pada dunia luar, termasuk dalam alkohol, narkoba, dan seks bebas. Tantangan yang kami hadapi adalah sebetulnya ini adalah bagian yang paling sulit untuk saya jawab. Setiap kali saya sharing ya, waktu di gereja itu ada pertanyaan yang diangkat oleh jemaat. Pertanyaannya di slide itu bisa ditampilkan yang bagian akhir. Nah, apakah tidak ada pelayanan lagi di Indonesia sehingga harus pergi keluar? Yang kedua, apakah kurang kesulitan atau kesusahan di sini sehingga mencari kesulitan di sana? Itu pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, saya menjawabnya begini. Katakanlah ya kita punya balok besar dan panjang. Di sisi sebelah sini ya ada 10 orang yang mengangkat karena baloknya besar dan panjang di sisi depan. Lalu di belakang hanya ada 1 orang. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat itu, kira-kira kalau disuruh membantu, Bapak Ibu bantu yang mana? Yang di depan atau yang di belakang? Mengapa di belakang? Karena 1 orang. Nah, itu sebabnya. Ya, itu sebabnya kami pergi. Di sana sangat kekurangan. Di Indonesia, kekristenan sudah banyak. Banyak juga konselor. Tetapi di sana, bagaimana dengan di sana? Kami tergerak untuk membantu yang di sana. Dan Bapak Ibu, kami bersyukur gereja ini menjadi bagian yang mendukung kami, mengutus kami untuk pergi ke sana. Seperti dikatakan, bagaimana mereka dapat mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka dapat memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Saya sungguh bersyukur gereja ini berbagian mengutus. Sehingga hutang Bapak Ibu, kalau saya tadi melihat video, ada misionaris yang diutus dari Singapura. Hutang Injil keselamatan, bahwa gereja ini berdiri karena ada orang utusan Injil dari luar. Itu terpenuhi. Dan tantangan yang lain yang harus kami hadapi, saya tidak pernah melihat salju. Dan bulan November kami akan berangkat, sana cuacanya ekstrim, sangat dingin. -30 mungkin, kami sudah diberitahu. Tetapi Tuhan yang menciptakan cuaca, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan. Dan aturan yang di sana dapat berubah sewaktu-waktu, serta polusi yang sangat berat. 5 tahun terakhir, Mongolia begitu sulit. Sehingga tim yang kami hubungi di sana mengatakan, 5 tahun ini yang pimpin negara itu adalah Partai Komunis. Sehingga walaupun negara ini adalah negara bebas, tapi mereka bergerak seperti negara yang tertutup, sehingga lebih hati-hati. Dari negara yang free akses menjadi negara yang harus lebih berhati-hati. Dan Bapak Ibu, situasi politik berubah, dan kami juga diharapkan untuk berhikmat untuk mengaplikan visa. Kami sudah ditunjuk sekolah yang akan kami tuju untuk belajar bahasa Mongol. Doakan kami karena tidak ada visa keluarga untuk kami saat ini. Yang ada adalah visa perorangan. Dan kami harus daftar sekolah dan kemudian doakan karena kami akan mencari tempat tinggal, tim akan membantu kami. Tempat tinggal yang akan kami tempati di apartemen tua yang dimana lingkungannya adalah polusi, banyak polusi. Dan saya alergi dengan polusi sebenarnya, tapi Tuhan sudah kuatkan dengan Roma 8:28, Mazmur 23, dan dukungan doa Bapak Ibu begitu menguatkan kami. Pada waktu
Boksu Sunario menghubungi suami, juga Pak Edi menghubungi suami saya berbicara tentang pengutusan. Kami berdua melihat ini adalah bukti bahwa kami tidak berangkat sendiri. Kami tidak pergi sendiri, tapi pergi di dalam doa, pergi di dalam utusan dari gereja ini, dan kami bersyukur. Hampir kurang lebih 8 bulan ya, kami selalu aktif dalam persekutuan doa misi Gloria. Setiap minggu kami ikut, ada Pak Syukur yang selalu WA saya, Bu ini ya link Zoom kita. Dan tiap kali kami ada dalam lingkungan persekutuan doa misi itu, kami sadar kami tidak sendiri. Bapak Ibu sudah mendukung mereka yang ada di Yaman, mendukung mereka yang ada di lokal di sini, mendukung mereka yang ada di Korea, dan di antara suku-suku lainnya. Kami merasa gereja ini punya hati untuk jiwa yang terhilang. Dan kami bersyukur bahwa gereja ini menjadi bagian bagi kami. Sehingga ketika Boksu Daniel juga bicara tentang adanya member care, kami yakin ini adalah jawaban doa. Kami tidak berangkat sendiri, ada badan misi WEC, dan juga ada Bapak Ibu yang mendukung kami dari belakang. 10 orang terlalu banyak, 1 orang sangat sedikit. Mari kita berada di antara 1 orang itu yang di belakang, supaya mereka juga kenal Injil, seperti kita hari ini yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu keluar dan memandang langit biru, berdoalah untuk kami yang akan berangkat ke sana. Tuhan memberkati. Tiap lihat langit biru, ingatlah keluarga Saudara Maji. Terima kasih. 谢谢 Pak Haji, Bu Debbie, 谢谢 untuk kesaksiannya. Terima kasih untuk kesaksiannya。刚才我们已经听到了他们想要去的那个外蒙是未得之名，那里的基督徒是少了没有到2%，然后那里的教会领袖他们也缺少我们的关注，还有也需要辅导一些的操练，还有一切的资源也是很少来侍奉当地的一些的会友。而且那里的社会呢，他们都一直搬迁的地方，所以小孩子们他们都缺少了在学习方面，他们都很缺乏，因为他们一直在搬迁地方嘛。然后温度的差别也是这个气候也是很大的影响。然后他们这个婚姻的文化也是很糟，他们的妇女会有一个妇女会有3个丈夫，然后他们有敬拜这个偶像巫师。然后他们的外蒙呢，他们比较有开放，所以他们是会有很多的引诱，就好像醉酒啊，有很多的方法说还有政治的方面呢，因为他们的目前的这个领袖呢是共产党的党员，所以他们也是要特别的小心。所以这一切关于大概是关于这个外蒙的情况。Mari saudara-saudari kita akan sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bagaimana Tuhan begitu jelas memberikan panggilannya bagi Pak Haji dan Bu Debbie melalui firman, melalui mentor, dan melalui apa yang Tuhan bisa pakai di dalam kehidupan mereka untuk meneguhkan mereka sampai kepada panggilan yang begitu jelas di negara yang mana, yaitu di Mongolia. Kita mengucap syukur untuk Allah yang memberikan panggilan ini, dan kita berdoa untuk mereka, untuk segala persiapan sampai nanti perjalanan ke sana dan pelayanan di sana. Mari saudara-saudari 要 kita. 向神感恩，上帝已经启示给他们很清楚的，他们可以看到他们要侍奉的场所，然后我们也为说他们的行程要到这个外蒙的地方。 Mari kita berdoa. 一起开声祷告。 Kepada Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kepada Engkau Tuhan yang hidup dan Allah kami, Allah yang memberikan petunjuk yang begitu jelas kepada hamba-Mu, penginjil Haji dan Ibu Debbie, ketika mereka memenuhi panggilan-Mu. Engkau tidak biarkan mereka berjalan dan bergumul sendiri, tapi Engkau menuntun mereka, dan suara-Mu begitu jelas Tuhan melalui firman-Mu bagi mereka. Kami turut bersyukur, kami turut bersuka cita, sehingga hamba-hamba-Mu ini dengan langkah yang pasti maju dan melangkah memenuhi panggilan-Mu.
Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hati yang Tuhan taruh, hati Kristus yang mengasihi orang-orang yang ada di Mongolia sana, di dalam hati Pak Aji, di dalam hati Bu Debbie. Kami menyerahkan mereka kepadamu, ya Tuhan, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai segala keadaan di tempat yang berbeda. Allah pencipta alam semesta, kepadamu kami menyerahkan penginjil Aji dan Bu Debbie. Sehingga di dalam semua persiapan mereka, perjalanan mereka, dan mungkin ada tantangan, tapi kuasa-Mu yang melampaui segalanya itu akan menaungi mereka di mana mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, pimpin mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 因万有都是本以他、依靠他、归于他，愿荣耀归于他，直到永远。阿门。当如何诉说你为我成就的大事？当如何诉说你为我成就的大事？我虽然不配，你却向我显明你的爱。虽然有千万天使歌颂，不足表达我的感恩。我将自己所盼望的一切，全都归给我们。一起站起来，让荣耀归于我们的神，荣耀归于真神，荣耀归于真神，为他都归荣耀于神，他流血我们成就，他能力我的复兴，为他所成就的都归荣耀。荣耀归我们的神，荣耀归于真神，荣耀归于真神，为他所成就的都归荣耀于神。他流血我们成就，他能力我的复兴，为他所成就的都归荣耀于神。Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. 我们一起念主祷啊。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们陷入试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Minta Pendeta Sunario untuk menyampaikan berkat. 请牧师祝福。我们领受上帝的祝福。但愿主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，
常与你们众人同在，从今时直到永远。阿门。请坐。Shalom dan selamat malam bagi kita sekalian. 弟兄姐妹平安，晚上好。 Kita bersyukur malam hari ini kita boleh mengikuti persekutuan doa kesaksian. 我们感谢主，今天晚上我们可以参加祷告会，特别是见证会。 Saya yakin setiap kita boleh terberkati melalui kesaksian yang kita boleh dengarkan pada malam ataupun pada pagi hari dari rumah masing-masing. 我们向神感恩，让我们每一个人听到这见证呢，可以再次得力量。 Tentu kita tetap rindu bahwa semakin banyak jemaat kita yang boleh terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. 而且我们盼望鼓励更多的会友都可以见证，让一切荣耀都归于我们的神。 Persekutuan doa kesaksian adalah sebuah wadah supaya kita boleh bersaksi di hadapan jemaat Tuhan. 这个见证会呢，让我们有一个机会，让我们在神的面前可以见证。 Tapi bukan berarti bahwa kesaksian hanya bisa dilakukan di persekutuan doa kesaksian. 但不等于我们只单单可以在见证会里才见证。 Sebaliknya, setiap saat, setiap waktu, setiap orang percaya punya panggilan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sekecil apapun itu. 这每一个信徒呢，我们都蒙召，必须要就说起一切的见证，就说一个小见证。 Dan pokok-pokok doa yang tadi kita juga naikkan, biarlah itu juga boleh terus-menerus kita doakan. 那刚才我们所提到的一些祷告事项，让我们回去了过后，我们还是一直在为这些事项来祷告。 Karena begitu banyak pelayanan kerajaan Allah yang perlu untuk didoakan. 因为神的国度很多的事工必须要我们去带到， Salah satunya adalah pelayanan anak muda di gereja kita. 其中我们教会的一些年轻人的侍奉。 Karena itu persekutuan doa Jumat depan akan dilakukan secara online dengan topik khusus yaitu mendoakan pelayanan kaum muda di gereja kita. 所以我们下周的祷告会在线上，我们是特别要为这年轻人的侍奉来祷告。 Materi-materi yang akan didoakan akan disampaikan dengan kreatif oleh anak-anak muda gereja kita. 所以这年轻人他们这有很活力的，他们都会告诉我们的一些的祷告事项。 Karena itu mari kita boleh mendukung pelayanan anak muda dengan hadir secara online di dalam persekutuan doa Jumat mendatang. 那我们在这个线上也是支持他们来参加这个祷告会。 Dan Jumat 2 minggu lagi kita akan kembali melakukan persekutuan doa secara onsite. 然后在2个星期过后呢，星期五我们还是会再有实体的祷告会。 Akan dilakukan pada pukul 7 seperti hari ini. 时间是7点，就像今天一样。 Namun ada kemungkinan tempatnya khusus untuk hari itu akan berbeda. 那我们地点在那一天特别会有一些的变化。 Karena kita akan dilayani oleh pendeta Joshua Ting. 那一天呢是 24, 2 minggu lagi, 2 Jumat lagi. 那在2个星期，就是24号，我们是有陈世清牧师来带领。 Karena itu 2 Jumat mendatang kita boleh mendaftarkan diri untuk hadir di dalam persekutuan doa. 所以我们邀请弟兄姐妹，你们都可以报名在这2个星期以后的这个机会。 Kalau jumlah jemaat yang akan mengikuti cukup banyak akan diumumkan melalui WhatsApp gereja, kemungkinan akan menggunakan lantai 5. 就是很多人报名，我们会用5楼来举行。 Nah itu mari kita boleh mengajak sanak keluarga kita, sahabat kita untuk mengikuti persekutuan doa onsite 2 Jumat mendatang juga. 然后我们就会邀请我们的亲戚朋友都来参加这个祷告会。 Demikian pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 好，我们报告到此为止的，主耶稣祝福我们大家。